Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nujiana dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris Semester 5 Karyawan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang jadi tugas saya pada mata kuliah semantik, yaitu Language in Use. Language in Use. The usage of a language is the manner in which the written and spoken language is routinely employed by its speakers. That is, it refers to the collective habits of a language's native speakers, as opposed to theoretical or idealized models of how a language works or should work in the abstract. Maksud dari slide ini adalah bahasa digunakan untuk berkomunikasi, entah itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang biasa digunakan oleh penuturnya tentunya, dan yang tentunya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam beraktivitas, seperti dalam konteks hal kehidupan sehari dalam rumah, atau misalnya dalam pekerjaan, atau dalam studi, dan lain sebagainya. The type of language in use. Type of language use has been suggested of conversation, narration, recitation, teaching of language, particularly in a classroom context. Dalam kali ini menjelaskan bahwa penggunaan bahasa dapat dikategorikan sebagai berikut, seperti halnya dalam berdialog atau percakapan, bernarasi atau menjelaskan sesuatu, atau bahkan dalam proses pembelajaran bahasa tersebut. Seperti yang sudah biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, berbahasa tentunya perlu sekali kita gunakan dalam berkomunikasi, seperti untuk menjelaskan sesuatu, atau misalnya dalam melakukan percakapan, ngobrol-mengobrol, bahkan dalam hal pembelajaran itu sendiri. The important point of language in use. Jadi pada kali ini kita akan membahas terkait 6 hal penting yang terdapat dalam language in use atau penggunaan bahasa atau bahasa yang digunakan, seperti pragmatics, natural and conventional science, language science, utterance and sentence, prosody, atau nonverbal communication. Kita mulai saja. Poin yang pertama yang penting adalah terkait dengan pragmatics. Pragmatics is another branch of linguistics that deals with meaning. Pragmatics and semantics can be viewed as different parts or different aspects, but of the same general study. Tentunya kita mengetahui terkait dengan bahwa cabang linguistik itu berbagai macam, dan salah satunya adalah semantik and pragmatics. Nah, untuk pragmatik sendiri mungkin akan berbeda dengan semantik, karena memang dalam penggunaan makna dan ilmu yang dikaji terkait dengan tujuannya juga berbeda. Sekali lagi bahwa pragmatik dan semantik itu dapat dipandang sebagai bagian yang berbeda, tapi studi umum yang sama, yaitu linguistik, karena pragmatik dan semantik ini meskipun tidak memiliki perbedaan yang jauh, tapi tetap ada perbedaan di antara keduanya, di mana mereka, tapi persamaannya adalah di mana pragmatik dan semantik ini adalah salah satu keduanya adalah bagian dari ilmu linguistik. Dalam hal ini berarti karena pragmatik adalah mengetahui terkait dengan mempelajari terkait dengan makna, maka ketika language in use ini kita gunakan atau menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, tentu tujuan dari kita berbahasa adalah untuk menyampaikan makna, entah itu dalam bentuknya obrolan, atau misalnya bentuknya dalam menjelaskan, atau bahkan bentuknya dalam proses pembelajaran itu sendiri. The next is natural and conventional science. Language is a system of symbols in which people communicate. Symbol can be pronounced, written, or hand gesture. People who use language to communicate with one another constitute a society, a language community. Maksud dari natural and conventional science ini adalah bahasa juga adalah sistem simbol atau tempat dari orang yang berkomunikasi. Simbol ini bisa diucapkan, ditulis, atau digerakkan oleh tangan. Jadi maksud dari maksud dari simbol ini bukan hanya berbentuk sebagai tulisan saja, tapi simbol juga bisa berbentuk dari bahasa yang kita gunakan, seperti misal yang kita ucapkan, yang ditulis, atau bahkan yang digerakkan oleh tangan. Seperti yang kita tahu sekarang adalah banyak orang-orang difabel atau
dalam kutip berkebutuhan khusus, mereka menggunakan bahasa mereka yang sendiri, seperti misal contoh menggunakan simbol dari tangan-tangan yang mereka sepakati dari awal. Yang tentunya ketika kita tidak mempelajari hal itu, maka kita akan kebingungan dalam mencakup atau memahami apa yang mereka jelaskan dalam bentuk simbol yang mereka gunakan oleh tangan mereka. The next is linguistic sign. Words are linguistic signs. It has no particular meaning, but with words we are able to convey meaning. In direct or indirect communication, we use words to compose sentence. We must direct our attention to the whole speech and how we perceive, identify the words. Kata-kata adalah tanda dari linguistik. Tidak ada arti tertentu, tetapi dengan kata kita bisa menyampaikan makna dalam berkomunikasi langsung ataupun tidak langsung. Ya, jelas sekali kata adalah salah satu simbol dari linguistik. Kenapa? Karena dengan kita berkata-kata atau mengucapkan sesuatu, kita bisa menjelaskan atau bisa melakukan diskusi atau bisa melakukan conversation atau percakapan tadi. Karena dengan kata kita bisa merangkum kalimat, kita bisa merangkai kalimat sehingga makna yang ingin kita sampaikan kepada orang tertentu dengan tujuan tertentu tentunya dapat tersampaikan. Dalam hal language in use ini, maka linguistic sign ini adalah salah satu bentuk dari yang penting juga, karena dengan kata-kata kita bisa menyampaikan makna dari apa yang akan kita sampaikan kepada orang-orang tertentu, entah itu bentuknya dalam percakapan, entah conversation, dialog, atau narration, atau hal lain yang bisa kita lakukan dalam berbahasa. The next is utterance and sentence, ujaran atau kalimat dan kalimat. Different language utterance have different meanings in different contexts, like the following illustration. A. Beggar who hasn't eaten all day says, "I'm hungry." 2. A child will say, "I'm hungry" when he wants to go to sleep. 3. A worker who wants to be invited to dinner by his co-workers by saying, "I'm hungry." The three illustrations show different purpose and are interpreted differently due to different situation and people. The pronunciation of the three illustrations above is a difference in utterance. Each speech contains the same sentence, which we write in italics. I'm hungry. Ya, jadi kalau misalnya kita amati di antara tiga ujaran ini, mereka mungkin memiliki pronunciation atau pengucapan yang beda-beda. Tapi mereka memiliki satu makna yang sama, yaitu adalah I'm hungry, artinya adalah saya lapar. Nah, dalam ujaran kali ini jelas tentunya erat sekali dengan bahasa yang kita gunakan atau penggunaan dalam penggunaan dalam berbahasa. Dimana ketika ujaran kita berbeda, tetapi kalau misalnya kita memiliki makna yang sama, maka ujaran itu akan tersampaikan dalam poin penting yang sama. Seperti contoh tadi, a beggar who hasn't eaten all day says, "I'm hungry." A child who says, "I'm hungry" when he wants to go to sleep. A worker who wants to be invited to dinner by his coworker by saying, "I'm hungry." Dalam artian bahwa mereka lapar ketika malam hari dan mereka mungkin dalam objek dan lokasi yang berbeda-beda, tapi yang jelas yang bisa kita sampaikan bahwa mereka memiliki satu makna yang sama, yaitu adalah mereka merasakan lapar. The next is prosody atau aksen, sinonim dari aksen. Prosody consists of two parts, namely accent and intonation. Prosody is very important in understanding the expression of a conversation or discussion. Accent is to phrase in a word or sentence so that it gives meaning to the sentence. Ya, kadang aksen dalam kita berbahasa juga menentukan bagaimana penyampaian kita terhadap seseorang atau tujuan kita. Ketika kita melakukan penekanan yang beda dalam satu kalimat atau salah penekanan, mungkin nanti makna yang tersampaikan pun akan beda-beda. Hal ini juga banyak sekali terjadi dalam berbahasa Indonesia. Seperti kalau misalnya contoh in English, ada kalimat what did you say. Di sini ada penekanan kata terkait dengan what and say. Nah,
Ketika what and say ini dikalimatkan tapi penekanannya berbeda, maka nanti ujarannya pun penyampaiannya akan berbeda. Dimana pengertiannya adalah what did you say, atau apa yang kamu katakan. Tapi kalau misalnya penekanannya di say, what did you say, maka nanti penekanan ini akan menimbulkan pengertian yang juga berbeda. The next is nonverbal communication. Our voice and our appearance can be an influence for the people we talk to, and can also influence the interpretation of the message we want to convey. Iya, jadi nonverbal communication ini maksudnya adalah cara kita menyampaikan atau penampilan atau gaya bahasa yang kita sampaikan juga itu akan menentukan bagaimana sains atau makna dari yang kita ingin sampaikan akan tersampaikan atau tidak. Di sini terkait dengan appearance can be an influence for the people we talk to and can also influence the interpretation of the message we want to convey. And the end, conclusion of language in use. Language is used in our everyday lives. If psychology is a science of behavior, scientific investigation of language use must be one of the most central topics. This is because language use is ubiquitous. Every human group has a language. Human, in fact, except those who have unfortunate disabilities, learn at least one language without being taught explicitly. Ya, entah dari ilmu apapun itu, bahasa tentunya adalah salah satu komunikasi yang penting atau alat yang penting yang bisa digunakan untuk menyampaikan makna tertentu yang ingin kita sampaikan. Karena bagaimana hal itu atau apa yang ingin dituju tersampaikan adalah tergantung dari apa yang kita sampaikan, dengan cara apa kita menyampaikan, dan tentunya hal itu berkaitan penting dengan bahasa. Baik, terima kasih untuk perhatiannya dan yang sudah mendengarkan dan mengamati slide yang pertama sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.